Ingin seperti bintang untuk berlaku bersepakat menuju manusia, bukanlah dewa yang punya hanyalah cinta. Kasih sayang aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari perilaku, mencoba merubah segalanya, mungkin ada kesempatan. Aku sudah merasa ini cinta bisa juga selamanya. Kalau memang ku salah, berikan maaf demi sukacita yang benar. Kita ucapkan aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari perilaku, mencoba merubah segalanya, mungkin ada kesempatan untukku. Tepuk tangan semuanya. Lagi Indolando luar biasa. Loncat sama-sama saya. Jump, jump, jump. Jump, 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 jump. Aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari perilaku, mencoba merubah segalanya, mungkin ada kesempatan. Aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari perilaku, mencoba merubah segalanya, mungkin ada kesempatan untukku. Seorang yang mengalami terobosan tersebut 9 tahun yang lalu, itulah awal di mana saya merubah cara berpikir saya, sehingga saya menemukan banyak hal yang sebelumnya merupakan momok, yang sebelumnya merupakan ketakutan, yang sebelumnya merupakan ancaman, itu bisa dirubah total dan menjadi sebuah kekuatan. Contoh yang paling gampang yang hari ini kita jalankan bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu saya meeting bersama dengan Pak Irfan, kemudian meeting bersama dengan Pak Sarif, kemudian meeting bersama dengan Pak Michael, kemudian nyambung dengan Pak Tito. Semua mempermasalahkan kalau nanti hujan, plan B-nya apa? Kalau nanti ada hujan, apa yang kita mau buat? Tentunya kalau seandainya pertanyaannya nanti kalau ada hujan, tentunya ada pertanyaan bagaimana kalau panas? Saudara, kita dilatih oleh orang-orang di sekeliling kita, terutama orang tua kita dilatih dalam sebuah kesalahan yang fatal yang membuat kita tidak pernah berani menembus sebuah tantangan, menembus sebuah ketidakmungkinan. Sehingga pertanyaan itu menjadi momok, dan akhirnya ketika saya dewasa seperti ini, saya besar seperti ini, kehidupan saya penuh dengan ketakutan. Sehingga kata kalau itu merupakan kata yang sering kali diucapkan. Nanti kalau ini, nanti kalau itu, nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Nah, ini menjadi sebuah kalimat yang membuat kita tidak pernah atau jarang sekali mencapai sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. 9 tahun yang lalu saya menyadari itu, dan kemudian saya mulai merubah kehidupan itu. Dan saya mengatakan, hujan dan panas itu adalah sahabat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan saya. Mulai saat itu, 9 tahun yang lalu, saya berkata kepada istri saya bilang begini, mulai saat ini, kemanapun kita pergi, kita nggak usah pakai jas hujan. Saya mau menikmati hujan itu seperti apa enaknya, nikmatnya seperti apa. Dan semenjak itulah saya tidak pernah pakai jas hujan lagi. Saudara, tentunya
itu akan mengganggu ketika saya ketemu dengan orang. Karena otomatis kalau hujan turun, saya ketemu dengan seseorang pasti dalam keadaan basah kuyup, betul ya? Nah, tapi itu merupakan sebuah tantangan yang saya pernah hadapi. Suatu ketika, apa yang menjadi ketakutan istri saya itu menjadi kenyataan. Ketika saya diundang sebuah seminar, malam jam 7, saya kehilangan motor ketika saya melewati Pulau Gadung. Pulau Gadung ada selokan di pinggir jalan, saya belok tidak perhitungan. Dan ketika saya belok, motor saya masuk ke selokan dan diraba-raba tidak ketemu hilang. Sementara saya sudah basah kuyup jebur ke got. Dan ketika motor saya ketemu dibantu dengan beberapa orang penjual rokok di situ, warung rokok. Ketika ketemu motornya di starter dan tidak nyala lagi. Saudara, sepanjang jalan dari Pulau Gadung sampai ke Raden Saleh, saya dimaki-maki sama sopir taksi karena taksinya basah kuyup gara-gara badan saya basah. Dan ketika pas persis saya masuk ke ruangan di mana seminar orang itu sudah siap, apa yang terjadi? Saya dipanggil maju ke depan dalam keadaan basah kuyup. Saya berdiri persis tengah, di atas ini AC kotak begitu. Dan kemudian berjalan dari belakang dengan bunyi yang didengarkan oleh sekian banyak orang, dan itu hening sekali bunyinya, cekuk 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 cekuk, sepatu saya bunyi. Dan orang mengkhawatirkan, nanti kamu kalau masuk angin bagaimana? Nanti kamu kalau masuk angin bagaimana? Saudara, saya mau kasih tahu sebuah terobosan. Saya mengalami keajaibannya adalah di mana ketika orang mengatakan saya masuk angin bagaimana, karena dia melihat saya basah kuyup karena hujan, maka saya katakan hujan bukan penyebab masuk angin. Yang menjadi penyebab masuk angin adalah cara berpikir Anda ketika Anda mendapatkan hujan dalam diri kita. Kalau saya berpikir hujan akan membuat saya masuk angin, niscaya itu akan kita alami. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah mengalami sakit hanya gara-gara hujan. Dan Bapak Ibu bisa ketemu dengan tim kami yang tadi ada di lapangan. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan itu selama lebih dari 4 tahun. Tahun 2008 sampai hari ini, setiap kali kami event, kami tidak pernah punya plan B, selalu plan A. Hujan panas itu pemberian dari Sang Pencipta, dan terima dengan syukur, karena itu akan membuat kita lebih lagi menjadi manusia. Mungkin sulit Pak, ya, karena nanti kita akan pelajari itu kenapa itu menjadi sebuah kesulitan, karena kita sudah dirusak dengan lingkungan kita. Nah, apa yang kita mau kerjakan dalam kehidupan ini Bapak Ibu? Saya punya statement yang sangat hebat. Statement tulus. Tujuan saya itu lurus, maka alam ini akan membackup saya. Alam ini membackup saya. Saya melihat kemarin saya diizinkan untuk mengikuti meeting kick off, dan itu diizinkan oleh Pak Syarif. Pak Effendi boleh ikut untuk melihat meeting kami seperti apa. Saya bersyukur karena saya bisa melihat Bapak Ibu di Indolakto bukan hanya sekedar omset dan uang, tapi apa yang saya lihat dari foto-foto dan kemudian meeting kemarin, Anda mengerjakan banyak hal, sampai kemudian satu statement, satu film yang sangat bagus sekali. Ketika masuk dalam mendaftarkan untuk ikut Go Green ya, langsung Indolakto mendapatkan predikat apa kemarin itu? Ya, hijau. Itu sangat luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar untuk mendapatkan aset dan omset, tapi ada satu hati yang diberikan dalam pekerjaan yang ada di Indolakto. Saudara, inilah kekuatannya. Kalau niatnya tulus, tujuannya lurus, maka alam ini membackup, alam ini mendukung, alam ini mengikuti kita. Ini bahasa outboundnya seperti itu. Tapi kalau saya mau katakan bahasa religiusnya seperti apa? Kalau niatnya itu tulus, tujuannya itu lurus, maka Tuhan tidak pernah tertidur memperhatikan kehidupan Anda dan saya. Makanya tadi dalam salah satu game yang kita kerjakan di Warbon, Bapak Ibu, kalau Anda nanti main curang, harusnya nyebrang mengambil teman yang di seberang sana, tapi Anda mengambil sebelahnya, maka di sekeliling komplek ini kami sudah pasang CCTV. Nah, CCTV itu apa? CCTV itu adalah mata Sang Pencipta yang melihat semua kejadian kehidupan kita. Kalau niatnya tulus, tujuannya lurus, maka saya percaya Sang Pencipta itu akan membackup. Saya ngomong sama teman-teman, saya punya visi, saya punya misi besar. Kalau Anda mau bekerja bersama dengan saya, harus masuk ke visi dan misi yang besar.
Kalau Anda tidak masuk ke visi dan misi yang besar, maka Anda tetap kecil dan tidak pernah melihat keajaiban. Saya bilang begitu sama teman-teman. Dan bagaimana cara menembus itu? Niat yang tulus, tujuan yang lurus, sehingga alam ini membackup kita. Nah, kalau kita masuk ke dalam sebuah hukum, maka hukumnya disebut adalah hukum magnet. Benar ya? Kekuatan yang ada dalam diri kita akan menyedot semua kekuatan di sekeliling kita. Baik yang positif tentunya, jangan yang negatif. Yang positif disedot, ngikut. Sehingga apa yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Seperti semalam kita membuat sebuah percobaan, 5 buah kelereng itu bisa kita angkat tanpa menyentuh tangan. Bagaimana bisa begitu? Niatnya, tujuannya dibuat. Nah, apa yang pertama? Yang pertama kita akan melihat ada satu apa? Kita tidak pernah surga itu ada. Saya nggak pernah melihat. Bahkan kalau ada orang bercerita, oh surga itu bentuknya seperti ini, maaf, saya nggak percaya. Kenapa? Karena dunia kita beda, Bapak Ibu. Surga itu konsep di luar waktu. Kalau saya berbicara tentang surga itu A, maka saya berbicara dalam waktu. Tapi surga itu kita tidak boleh tinggalkan, yaitu apa? Keyakinan. Sebuah keyakinan yang sangat fatal dalam kehidupan ini. Saya pernah membaca sebuah buku, tulisannya seperti ini: di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Apakah ini menunjukkan orang yang mata duitan? Bukan. Tapi saya mau analogikan statement ini dengan kehidupan kita. Saya yakin 1000% Anda tidak akan pernah bisa bekerja maksimal kalau Anda tidak pernah menaruh hati di Indolakto. Setuju tidak? Indolakto itulah duit kita. Indolakto itulah harta kita. Indolakto itulah tempat di mana kita boleh melabuhkan semua kehidupan kita. Disitulah harta kita. Maka kalau kita tidak mencintai Indolakto, menyerahkan kepercayaan kita kepada Indolakto dalam kepemimpinan yang diberikan, saya percaya pekerjaan kita hasilnya nihil. Karena hati kita tidak di situ. Hati kita di tempat lain. Tapi pekerjaan kita di sini. Saya yakin hartanya tidak akan kita dapatkan. Berapa banyak orang yang bekerja dan dia nol dan mendapatkan apa-apa. Tapi berapa banyak orang yang bekerja, dia mencapai apa yang dia impikan, dia mendapatkan apa yang dia impikan. Kenapa? Karena di mana harta orang itu ada, disitulah hatinya. Nah, kalau kita tidak pernah punya keyakinan seperti ini dalam cinta kasih yang besar, maka seperti yang tadi saya katakan, alam ini tidak akan mendukung kita. Alam ini tidak akan membackup kita. Justru malah alam ini menentang kita. Kenapa? Karena kepercayaannya terbuang. Nah, saya mau membuat sebuah cerita, nanti ada filmnya. Cuman filmnya agak panjang, saya akan potong. Saudara, contoh yang paling gampang. Siapa yang pernah SMA? Semua pernah SMA ya? Nanti coba, saya kasih waktu Bapak Ibu 3 bulan. Yang selama ini bekerjanya asal kerja, masuk kantor otaknya nyentel di pintu, badannya masuk ke meja kerja, tapi otaknya nyentelnya di pintu. Nah, sekarang dirubah. Ketika masuk kantor, otaknya ngikut, jiwanya ngikut, soulnya ngikut, hatinya ngikut, mengerjakan pekerjaan dengan serius. Saya percaya yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tadi ketika game terakhir di lapangan, Pak Tito bilang sama saya, Operation pasti akan menang karena jumlahnya paling banyak. Saya sudah memprediksi Violent pasti lebih menang ketimbang Operation sama marketing. Kenapa? Sudah teruji. Orang Violent telitinya tidak perlu diragukan. Sekali dia salah, dia tidak akan ulang kesalahan itu. Ujung tombaknya Indolakto ini. Setuju? Setuju? Sehingga ketika marketing tembus semua jalan yang diberikan kepada dia, dibabat semua hutannya, just terbukalah jalan. Itulah yang disebut sebagai kekuatan dalam sebuah perusahaan yang kita buat. Nah, masukkan kata ini, keyakinan. Saya nggak salah tempat kalau saya sekarang ada di Indolakto. Yes. Saya tidak salah tempat kalau sekarang saya di Indolakto. Yes. Yes. Oh, yes. Saya nggak salah tempat kalau sekarang saya di Indolakto. Yes. Punya keyakinan bahwa Anda tidak salah tempat di Indolakto, bahwa Anda sesuai dengan keyakinan
keyakinan yang Anda punya. Yang kedua harus ditetapkan. Apa yang kedua? Yang kedua adalah sebuah ketulusan. Sebuah ketulusan mengerjakan pekerjaannya. Saudara, ketulusan itu seperti ini. Ketulusan itu seperti ini. Inilah ketulusan. Sementara saya bekerja, saya berjalan, saya mencari, aduh saya pengen tulus itu. Saya tidak akan punya ketulusan kecuali saya mengambil ketulusan itu dan kemudian saya pakai. Ini baru yang namanya ketulusan. Ketulusan itu harus dari diri kita yang kita berikan untuk itu terjadi dalam kehidupan ini. Tanpa itu tidak mungkin. Coba perhatikan ini. Satu, Fit. That my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. Nikah itu adalah orang yang cari masalah. Orang yang menikah, orang itu cari masalah. Tapi orang yang nggak menikah, orang yang banyak masalah. Anda pilih yang mana? Untuk membangun sebuah hubungan itu dibutuhkan ketulusan yang sangat luar biasa. Tapi kalau mau menghancurkan sebuah hubungan mudah, tinggal balik kanan, selesai, hancur semuanya. Hari itu selama 3 bulan, saya betul-betul bilang sama dia, saya tidak mau hubungan ini hancur, tapi saya mau membangun kehidupan ini. Dan saya bilang saya cinta sama kamu tulus, bukan karena macam-macam. Ini waktunya kita membuktikan bahwa kita tidak punya apa-apa. Duit itu pun habis. Dan dia telepon saya, motornya saya jual ya. Motor yang mana? Itu yang kamu pakai. Kagak ada. Ribut di telepon. Akhirnya dibanting teleponnya. Terus begitu sampai dia motor. Dia nyuruh orang ambil motor. Saya bilang kagak bisa, ini kaki saya. Saya bilang sama dia, kamu tahu enggak saya melakukan ini karena saya pengen punya impian untuk masa depan bersama dengan kamu. Saya bilang untuk anak-anak kita, untuk orang kita cintai, dibutuhkan sebuah ketulusan. 3 bulan pernikahan pertama itu tulus, tapi masuk bulan keempat itu mulus. Banyak hal yang harus kita perjuangkan. Tahu nggak? Saya kemarin beberapa kali meeting di itu kantor mana ya Pak Sarif ya, yang kemarin kita meeting itu ya, Cicurug ya, Ciracas, kantor Ciracas. Saya sampai berhenti dan kemudian saya parkir mobil keluar lagi. Saya lihat spanduk di kanan kiri pintu masuk. Saya kalau nggak salah ingat, pengusaha menuntut karyawannya ya. Kalimatnya secara kasar seperti itu. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Semoga cocok dengan ucapan saya. Saudara, seseorang yang lulus SMA, dia mencari kerja. Teman-teman buat demo. Saya bilang saya nggak mau ikut demo ah. Saya di sini belum kerja, saya lagi belajar. Kan kamu digaji juga? Iya, saya belajar. Nanti gaji saya itu nanti. Sekarang saya mau belajar. Saya mau mengerjakan pekerjaan saya. Saudara, radio saya hancur, baju saya dibakar, buku-buku saya dihabiskan sama teman-teman saya. Begitu 3 minggu setelah demo, apa yang terjadi? Saya kena masalah sama perusahaan itu, sehingga saya tidak bekerja lagi. Dan anehnya itu dalam jam saya kerja, jam 11 malam, kamu keluar, kamu gak usah kerja lagi di sini. Saya gak butuh orang seperti kamu. Dan saya terima umpatan seperti itu. Jam 11 malam saya jalan kaki dari Maut Kota Bumi. Jam-jam waktu itu adalah seperti tempat jin buang anak. Jalan kaki saya menyusuri jalan dan mogok tanpa uang sepeser pun. Dan saya menundukkan jalan itu dari Maut Kota Bumi sampai Grogol jam 3:30 pagi. Karena saya mengikuti TV begini-begini, kagak ada mobil yang berhenti. Begini kagak ada yang berhenti, begini kagak ada yang berhenti. Sampai 3:30 pagi saya jalan kaki. Seumur hidup saya punya pengalaman yang tidak terlupakan. Gara-gara masalah Kota Bumi. Apa itu? Saya sudah pernah menunjukkan jalan raya Daan Mogot dari ujung ke ujung. Dan itu belum tentu ada orang yang pernah melakukan. Saya melakukannya.
Dan apa yang terjadi? CCTV itu tidak akan pernah terlelap tidur membiarkan problem dalam kehidupan kita. Niatnya tulus, tujuannya lurus. Nah, nyampe 1 bulan kemudian saya mendapatkan pekerjaan yang baru di Kelapa Gading. Dan apa yang saya dapatkan? Naik dari 25.000, lonjak menjadi 350.000 per bulan saya bekerja. Dan Bapak Ibu, ketulusan itu sangat penting dalam dunia kerja. Kalau kita punya dream yang kuat, impian yang kuat. Dan hari ini saya menuai apa yang saya kerjakan. Di beberapa bank, saya diundang untuk memberikan motivasi untuk marketing. 1 kali berbicara, saya pernah dibayar 30 juta. 1 kali saya berbicara, saya dibayar 15 juta. Dan hari ini saya mendapatkan itu. Berapa tahun, Pak? Jangan pernah ditanya berapa tahunnya. Seperti waktu kemarin, ingat nggak kejadian Aceh tsunami? Kapan kalau kita lihat? Ingat tahunnya? Dulu. Tapi kan seperti hari kemarin. Benar kan ya? Dan inilah kehidupan. Makanya ini dibutuhkan. Mana tadi? Ketulusan ini dibutuhkan. Tulus ketika kita mau mengerjakan pekerjaan kita. Tulus ketika perusahaan mempercayai kita. Dan berani jujur untuk dipercaya oleh perusahaan. Pak, kan yang untung perusahaan, Pak. Jangan pernah berkata seperti itu. Seorang yang sangat hebat, saya lupa, Presiden Amerika atau Perdana Menteri Inggris, dia berkata seperti ini. Jangan pernah bertanya apa yang negara beri, tapi apa yang kau beri buat negara, itu yang perlu ditanya. Jangan pernah bertanya Indolacto memberikan apa sama kita, tapi berikan apa untuk Indolacto. Kenapa? Karena Indolacto berbicara tentang bangsa ini. Apalagi kemarin kita mendengar Pak Sony yang berbicara, kalau tidak salah, perusahaan yang didirikan oleh orang Indonesia, miliknya anak-anak Indonesia. Dan dibutuhkan sebuah ketulusan. Saudara, apa mungkin Pak saya bisa melakukannya? Mungkin nggak dengan ketulusan ini saya bisa melakukannya? Yang ketiga, kepercayaan yang kita berikan dalam kehidupan ini, ketulusan yang kita berikan dalam kehidupan ini, semuanya omong kosong. Karena apa? Karena kita keras. Kenyataannya adalah Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan. Yang ketiga, yang ini bukan bisa mengerjakan seperti ini karena ini kekuatan alam bawah sadar, permainan alam bawah sadar. Dan permainan alam bawah sadar itu adalah permainan ketika kita berumur 28 minggu dalam kandungan orang tua kita, yang memiliki potensi kekuatan sangat besar untuk mempengaruhi masa depan kita. Cuma permasalahannya dihancurkan dengan keadaan lingkungan kita. Lancar. Bisa seperti itu. Apa yang Pak, berapa lama belajarnya? Tidak perlu dipelajari. Bapak Ibu, nanti saya kasih tahu caranya bagaimana. Coba, apa yang istimewa dalam diri saya menggerakkan tangan saya? Apa istimewanya? Istimewanya adalah saya tidak melihat gerakan tangan saya. Sehingga ini tidak perlu dipelajari, langsung dikerjakan pun bisa. Tidak perlu ditrainingkan. Diajak jalan sama bapaknya. Nah, dia tenggelamin. Oh, di tenggelam saya berpikir, kenapa orang-orang bule kok berani melakukan seperti ini, Bapak Ibu? Saya tidak pernah mendengar kabar orang-orang bule anaknya tenggelam atau kelelep. Yang sering kali mendengar kabar di berita itu anaknya orang-orang kita ini dari timur sampai barat kelelep dulu. Bahkan di ember pun bisa mati kelelep. Saya bingung yang benar yang mana ini? Sedangkan di luar negeri ini menjadi sebuah pelatihan. Saudara, ketika umur 28 minggu dalam kandungan ibu, itu anak dibuka memorinya. Cuman dirusak sama mamanya sendiri. Ibu-ibu yang hamil, dengarkan saya baik-baik. Jangan merusak anakmu dalam kandungan. Pak, bagaimana cara merusaknya? Ngeluhnya ke anak.
Lele, kamu kok nyusahin ibu ya Lele? Di los-losnya. Dan ketika itu terjadi, umurnya baru 28 minggu. Kemudian yang lebih gila lagi, dia berantem sama suaminya, curhatnya ke bayinya. Mama sedih, kamu ikut-ikutan bang proyek, gak pulang-pulang ya. Terus kalimat berikutnya, kamu nanti kalau besar jangan kayak bapakmu ya nak. Makanya di Indonesia kalau tanya, ibu atau ayah? Ibu semuanya, ya ada yang cinta ayah. Karena ibunya ngajarin benci ayah. Benar, makanya seperti itu. Di luar negeri, penelitian katakan ya bayi yang hujan, rampak keluar, apa yang dikejar orang tuanya, kaget anaknya keluar, cari hujan, cepet-cepet digendong, jangan hujan, kata-katanya sama, nanti kamu sama. Makanya jangan heran, sekarang ini hujan menjadi musuh di Indonesia. Ngeri banget, padahal itu sahabat sebetulnya. Siapa yang nakal? Siapa nakal? Saya nggak ngerti dia kuliah di mana mendapat kalimat itu. Mama saya, siapa nakal? Siapa nakal? Dan saya juga nggak ngerti anak-anaknya itu, saya itu waktu kecil sekolahnya di mana. Dia bisa menunjukkan tempat yang membuat saya jatuh. Dan mama saya langsung, oh ini yang nakal ya, ini yang nakal di Pak. Tuh, udah. Nggak cep, yang nakal udah di Pak. Makanya kalau target nggak tercapai, yang disalahin siapa? Finalnya si pelit, kagak ngasih kebutuhan marketingnya. Ketika kita mendapat perintah, tapi kemudian kita tidak bisa mengerjakan, cari kambing hitam, betul nggak? Saya sih tanda tangan Pak suratnya, tapi saya nggak baca suratnya. Kambing hitamnya dicari. Kita selalu mencari orang yang disalahkan. Itu yang membuat kita hancur. Dan ketika Tuhan melahirkan kita, kita bisa menyesuaikan diri dalam kondisi keadaan apapun seperti itu pertamanya. Maaf Bapak Ibu, apa yang membuat itu terjadi? Otak kita, cara berpikir kita. Nah, bagaimana cara berpikir kita yang salah? Saya membandingkan sekarang, mungkin di Indonesia dapat tidak? Kemiskinan suatu negara dapat dilihat dari penampilan, dari pendapatan per kapita rakyat, penampilan tapi emas, batu giok mahal-mahal. Kenapa? Karena yang menciptakan otaknya otak yang kaya. Saya sih berharap tahun 2014 saya tidak mencalonkan presiden tapi dipilih jadi presiden. Kalau saya dipilih jadi presiden, maka yang pertama kali saya rubah adalah hantunya Indonesia dulu. Tengahnya memakai anting dan perhiasan dari emas, tinggal dalam lampu minyak yang terbuat dari emas dan berhiaskan permata. Lihat, cara berpikirnya beda. Anehnya kita tidak pernah berpikir seperti itu, bukan? Daster putih polos sederhana,
rambut panjang tidak terurus, kantong mata hitam legam dan berwajah pucat pasi, tinggal di pohon-pohon, kadang di gudang tidak terpakai, profesinya penjual jamu gendong, kadang di PSK, muka jelek tidak terawat, pakaian kain kafan kumol karena tidak pernah cuci, tempat tinggal kuburan berlorong-lorong gelap. Nengok tuyul lebih gila lagi, boro-boro punya baju, punya cuma CD, itu pun kerjanya nyolongin duit. Dan itu menggunakan pakaian adat Jawa, keren, pakai belangkon, sepatu adat Jawa, cuman miskinnya sama, wangi piro. Ngeri. Nah sama, kita mau menciptakan semua kehidupan ini, saudara, kita punya kekuatan sangat hebat. Coba kita belajar, gunakan kepercayaan yang sudah Tuhan kasih sama kita. Saya di Indolakto bisa dipercaya. Dan kalau kita bisa dipercaya, game tadi selesai. Backdrop yang tergulung tadi terbuka, dan itu bukti bahwa sebetulnya kita bisa dipercaya dan mempercayai apa yang dipercayakan kepada kita. Yang kedua, jangan salah, kita perlu yang namanya sebuah ketulusan dalam bekerja. Dan yang paling penting adalah adaptasi. Saudara, adaptasikan diri kita dalam semua kehidupan ini, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita dengan masyarakat. Dan yang paling penting, yang nomor 4. Apa yang nomor 4 yang paling penting? Tim. One goal, one team, one passion. Dan itu akan membuat kekuatan ini. Kita memiliki performa yang sangat luar biasa dari kesatuan yang sangat luar biasa ini. Dan ini dibutuhkan sebuah kekuatan. Saya tidak yakin finance sama marketing rukun baik-baik saja. Saya tidak yakin. Demikian juga operation dengan marketing, saya tidak yakin baik-baik saja. Mesti ada yang namanya bentrok, betul ya? Ketidakcocokan, kayak kemarin protes-protes, mesti ada. Tapi itu adalah sebagian dari kehidupan ini. Setuju ya? Tapi kalau kita mau melihat kekuatannya ada terletak dalam satu kata, yaitu Indolakto. Siap? Satu kata, yaitu Indolakto. 2 film ini akan mengakhiri presentasi saya. Yang pertama adalah saling percaya. Coba kita, dalam keadaan susah masih berantem. Dalam keadaan susah masih berantem, ya. Ketidakcocokan. What are we gonna do? We're gonna die. We're gonna die. That's it for me. Yang satu optimis, yang satu pesimis. Yang satu punya keyakinan, yang satu tidak punya keyakinan.
kita masing-masing. Apa yang kita melakukan? Kita adalah unity, dan yang penting di sini nama depan seragam lebih penting dibandingkan dengan nama belakang seragam. Nama depannya apa? 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 Bukan divisi Anda masing-masing, bukan lokasi dibangunnya tempat, tapi itulah untuk Indonesia, itulah untuk Indonesia, bahkan untuk internasional nantinya. Itulah tuh, itulah tuh, itulah tuh. Dan itulah tempat kita untuk kita melihat kekuatan yang akan kita hidupi dalam kehidupan kita. Yuk berdiri bersama, rumah kita. Dalam tinggal kita tanpa hiasan. Anda boleh gandengkan tangan. Jerami bersama, namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alam-alam bahkan rumah kita, tanpa andelin, tanpa melatih. Hanya bunga batu tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini. Di mana? Di dalam rumah kita sendiri. Segala nikmat anugerah yang kuasa. Semua idolaku, idolaku. Nama depan, bukan nama belakang. Idolaku, idolaku. Nama pertama dulu. Nama pertama tinggalkan. Kedua pindah. Lagu ini mengajarkan kita untuk kita tetap konsisten dengan kekuatan kita. Kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanda. Tidak lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat anugerah yang kuasa. Semuanya di idolaku, idolaku. Saudara, sepulang dari tempat ini, siap berikan yang the best yang kita berikan. Siap, idolaku, idolaku. Selamat pagi dan sukses buat Anda semuanya.